Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wandi dengan NIM 1931040046 dengan kelas PJKRA angkatan 2019 dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang olahraga, rekreasi, dan pariwisata. Nah, di mana di dalamnya mencakup 6 poin, yaitu pengertian olahraga rekreasi, jenis-jenis olahraga rekreasi, tujuan olahraga rekreasi, pengertian pariwisata, sumber daya pariwisata, dan dampak pariwisata. Untuk itu, saya langsung saja jelaskan poin pertama, yaitu pengertian olahraga rekreasi. Nah, di mana olahraga membina potensi-potensi jasmania dan rohania seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat dalam bentuk permainan, perlombaan, ataupun pertandingan. Dan kegiatan adalah proses sistematik yang berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong mengembangkan dan jasmani yang intensif untuk memperoleh rekreasi, kemenangan, dan prestasi puncak dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas berdasarkan Pancasila. Sedangkan menurut Abdul Qadir Ateng, olahraga adalah aktivitas pertandingan atau perlombaan. Tidak mungkin ada olahraga tanpa pertandingan, dan jika ada maka ia bukan olahraga, tapi bermain atau disebut juga rekreasi. Olahraga mempunyai beberapa pengertian dari pendapat ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa olahraga adalah serangkaian gerak yang diatur dan terencana yang dilakukan dengan sadar dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Pengertian rekreasi. Rekreasi merupakan bidang yang berkaitan dengan pendidikan jasmani dan olahraga. Pada umumnya dikatakan bahwa rekreasi adalah aktivitas pada waktu senggang, meskipun begitu tepatnya adalah pemanfaatan secara baik dan waktu luang, yakni memenuhi tujuan yang hendak dicapai pendidikan. Kata rekreasi berasal dari bahasa Latin recur, yang secara harfiah berarti membuat ulang. Secara umum, pengertian rekreasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk penyegaran kembali rohani dan jasmani seseorang. Yang kedua, jenis-jenis olahraga rekreasi. Yang pertama di dalamnya yaitu pariwisata. Konsep pariwisata mengandung kata kunci perjalanan atau tour yang dilakukan seseorang yang meloncong demi kesenangan untuk sementara waktu, bukan untuk menetap atau bekerja. Bagian B, olahraga. Olahraga yang dapat dilakukan untuk rekreasi meliputi olahraga tradisional dan modern. Olahraga tradisional yang dilakukan pada waktu luang adalah sebagai berikut: tarik tambang, kejar-kejaran, bakiak, lomba balap karung, lomba balap kelereng, patok lele, dan lain-lain. Contohnya yaitu olahraga modern yang bisa dilakukan untuk mengisi waktu luang, diantaranya yaitu futsal, basket, volley, bulu tangkis, tenis meja, dan lain-lain sebagainya. Bagian C, permainan. Permainan merupakan salah satu kegiatan bersenang-senang. Sarana dan peraturan dalam permainan yang dilakukan untuk rekreasi dapat dikondisikan, dimodifikasi. Keempat, hobi. Hobi adalah melakukan kegiatan yang disukai dengan tujuan untuk menyenangkan diri sendiri. Banyak orang melakukan hobi mereka ketika mempunyai waktu luang. Yang ketiga yaitu tujuan olahraga rekreasi. Yang pertama, bagian A, mengisi waktu luang. Waktu luang yang mempunyai dua sisi yang berbeda, yaitu sebagai tantangan dan sebagai hal yang membahayakan. Bagian B, sarana untuk melepaskan rasa lelah akibat rutinitas. Manusia dalam hidupnya banyak menghabiskan waktu untuk bekerja dan mencari nafkah. Banyaknya rutinitas yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari menyebabkan manusia sering mengalami kelelahan, stres, frustasi, dan tertekan. Rekreasi mempunyai tujuan untuk melepaskan semua rasa yang melelahkan karena rekreasi menawarkan kesenangan. Keempat, yaitu maksudnya bagian C, memperoleh kesenangan melalui olahraga.
Bagaimana cara memperoleh kesenangan melalui olahraga? Jawabannya yaitu melalui olahraga rekreasi, karena semua bentuk olahraga rekreasi sangat menyenangkan. Bagian D. Sosialisasi. Manusia merupakan makhluk sosial. Dengan kata lain, manusia tidak bisa hidup sendiri. Rekreasi mempunyai tujuan agar manusia dapat bersosialisasi dengan sesamanya. Rekreasi sebagai sarana untuk dapat berkumpul dengan keluarga, teman kerja, teman sekolah untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan, bermanfaat untuk jasmani dan rohani. Pengertian pariwisata. Pariwisata mempunyai dua sifat, yaitu umum dan teknis. Bersifat umum, pariwisata diartikan keseluruhan kegiatan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk mengatur, mengurus, dan menyelani kebutuhan wisatawan. Bersifat teknis berarti rangkaian kegiatan yang dilakukan manusia secara perorangan maupun kelompok di dalam wilayah negara sendiri atau negara lain. Pariwisata adalah aktivitas dari visitor yang melakukan perjalanan ke dan tinggal di tempat di luar tempat tinggalnya residen sehari-hari untuk periode tidak lebih dari 12 bulan untuk beragam kegiatan, bisnis, agama, dan alasan pribadi lainnya, tetapi tidak mendapat upah atau gaji dari perjalanannya tersebut. Yang kelima, maksud saya yaitu pariwisata berasal dari dua suku kata, yaitu pari yang berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar, lengkap, dan wisata yang berarti perjalanan, sehingga pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan berkali-kali ataupun berputar-putar dari satu tempat ke tempat lain, yaitu menurut Yoeti. Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah perjalanan keluar daerah yang dilakukan oleh seseorang untuk beragam kegiatan dengan tujuan rekreasi. Yang kelima, sumber daya pariwisata, yaitu yang sumber daya diartikan sebagai segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk dikembangkan guna mendukung pariwisata baik secara langsung maupun tidak langsung. Sumber daya pariwisata terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya budaya, sumber daya pariwisata, minat khusus. Sumber daya alam. Bagian A, sumber daya alam, yaitu keajaiban dan keindahan alam, keragaman flora, keragaman fauna, kehidupan satwa liar, vegetasi alam, ekosistem yang belum terjamah manusia, rekreasi perairan, dan masih banyak lainnya. Sedangkan menurut Venel dalam Aigit Pitana dan satu Ketut Surya di Diarta, sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi sumber daya pariwisata diantaranya adalah sebagai berikut: lokasi geografis, iklim dan cuaca, topografi dan landforms, surface material, air, vegetasi, fauna. Sumber daya manusia. Yang kedua, sumber daya manusia. Sumber daya manusia diakui sebagai salah satu komponen vital dalam penggunaan pariwisata. Hampir setiap tahap dan elemen pariwisata memerlukan sumber daya manusia untuk menggerakkannya. Yang ketiga, sumber daya budaya. Salah satu hal yang menyebabkan seseorang untuk melakukan pariwisata adalah ingin melihat atau mengetahui kehidupan dan budaya orang lain di belahan dunia, serta keinginan untuk mempelajari budaya orang lain. Yang keempat, yaitu sumber daya pariwisata minat khusus. Pariwisata dengan minat khusus diperkirakan akan menjadi tren perkembangan pariwisata ke depan, sebab calon wisatawan telah menginginkan jenis pariwisata yang fokus, yang mampu memenuhi kebutuhan spesifik wisatawan. Yang kelima, yaitu dampak pariwisata. Yang pertama, bagian A, yaitu dampak ekonomi pariwisata, yang termasuk poin 1, dampak positif pariwisata bagi ekonomi, yaitu pendapatan dari penukaran valuta asing,
menyehatkan neraca perdagangan luar negeri, pendapatan dari usaha atau bisnis pariwisata, pendapatan pemerintah, dan lain-lain. Bagian B, dampak negatif dari wisatawan bagi ekonomi, yaitu ketergantungan terlalu besar pada pariwisata, meningkatkan angka inflasi dan meroketnya harga tanah, meningkatnya kecenderungan untuk mengimpor bahan-bahan yang diperlukan dalam pariwisata sehingga produk lokal tidak terserap. Sifat pariwisata yang musiman tidak dapat diprediksi dengan tepat, menyebabkan pengembalian modal investasi juga tidak pasti waktunya. Timbulnya biaya-biaya tambahan lain bagi perekonomian setempat. Hal ini berhubungan dengan degradasi alam, munculnya limbah yang besar, polusi transportasi, dan sebagainya yang memerlukan biaya untuk memperbaikinya. Bagian C, dampak sosial budaya pariwisata. Nah, dampak terhadap struktur populasi. Meningkatnya aktivitas pariwisata di suatu daerah, tujuan wisata memerlukan tenaga kerja untuk menjalankan usaha pariwisata dan memberikan pelayanan yang diperlukan wisatawan. Yang kedua, transportasi struktur mata pencarian. Peluang kerja sektor pariwisata harus diakui memiliki beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan sektor lainnya. Dampak pariwisata terhadap lingkungan, yaitu yang pertama, dampak dari penggunaan alat transportasi. Sektor transportasi di seluruh dunia diperkirakan bertanggung jawab terhadap konsumsi 20-30% dari keseluruhan energi fosil dunia. Dampak dari pembangunan fasilitas pariwisata itu yang kedua, yaitu pengembangan pariwisata dapat menimbulkan kerusakan besar pada ekosistem. Kerusakan dan masalah ekosistem yang ditimbulkan dapat berupa sedimentasi dan emisi gas buang. Bagian 8, peranan olahraga rekreasi dan pariwisata dalam kehidupan. Olahraga rekreasi dalam pariwisata berperan penting dalam kehidupan manusia. Olahraga rekreasi berperan dalam pemanfaatan waktu luang sehingga manusia bisa tetap berproduktif dalam waktu luangnya. Olahraga rekreasi juga sebagai sarana untuk melepaskan rasa lelah akibat rutinitas. Melakukan olahraga rekreasi juga dapat memperoleh kesenangan melalui olahraga. Selain itu, olahraga rekreasi berperan penting dalam sosialisasi masyarakat, karena dalam pelaksanaannya manusia berinteraksi satu sama lain. Sebagai kesimpulan dari materi saya pada penyampaian materi-materi olahraga dan pariwisata pada video kali ini, yaitu olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan pada waktu luang dengan biaya yang murah, menyenangkan, dan bertujuan untuk menyegarkan kembali kondisi jasmani dan rohani. Jenis-jenis olahraga rekreasi diantaranya adalah pariwisata, olahraga, permainan, hobi. Nah, adapun tujuan olahraga rekreasi adalah sebagai pengisi waktu luang, sarana untuk melepaskan rasa lelah akibat rutinitas, memperoleh kesenangan melalui olahraga sosialisasi. Saran. Adapun saran yang termasuk di dalamnya yaitu bagian A, bagi pembaca, disarankan untuk memanfaatkan waktu luang dengan melakukan olahraga rekreasi dan pariwisata. Nah, bagian B yaitu bagi pemerintah atau pengelola tempat rekreasi dan pariwisata, disarankan untuk memperhatikan tentang dampak negatif dan positif dari penggunaan tempat rekreasi pariwisata. Nah, sebelum saya menutup atau mengakhiri penyampaian materi-materi tentang olahraga rekreasi dan pariwisata pada video kali ini, yaitu saya atas nama pribadi memohon maaf jika dalam penyampaian materi-materi tadi terdapat kekeliruan ataupun kesalahan. Untuk itu saya pribadi memohon maaf, dan saya sangat mengharapkan kritikan dan saran dari teman-teman ataupun dosen pembimbing dari mata kuliah pendidikan rekreasi. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi untuk memperbaiki
mampu saya untuk bisa memperbaiki PPT ini, PowerPoint ini agar bisa menjadi lebih baik lagi. Amin. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.